Branding in Digital World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada sesi presentasi kelompok kami yang bertajuk Membangun dan Mempertahankan Identitas Digital Merek di Era Modern. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai strategi dan praktik terbaik yang dapat membantu sebuah brand menjadi lebih kuat, konsisten, dan relevan di dunia digital yang terus berkembang. Sebelum kita memulai, perkenalkan saya Joyce Angelina Deno yang akan memulai presentasi kelompok kami. Kami berharap presentasi ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tetapi juga dapat menginspirasi Anda semua untuk mengembangkan strategi branding digital yang sukses. Digital Brand Identity Esensial. Digital identity mencakup bagaimana sebuah merek mempresentasikan dirinya secara digital melalui elemen-elemen yang terintegrasi dan konsisten. Identitas ini menjadi wajah brand di dunia digital dan memengaruhi persepsi audiens terhadap brand tersebut. Elemen utama identitas digital meliputi 1. Logo. Logo adalah simbol utama yang menjadi representasi visual brand. 2. Palet warna. Palet warna adalah warna yang dipilih mencerminkan karakter brand dan membangun asosiasi visual yang kuat. Yang ketiga, tipografi. Tipografi adalah jenis huruf yang digunakan untuk memperkuat kepribadian brand. Yang keempat adalah tone of voice. Tone of voice merupakan gaya komunikasi yang selaras dengan target audiens. Dan yang kelima adalah pengalaman pengguna, di mana cara brand menyediakan pengalaman yang intuitif dan menyenangkan di berbagai platform digital. Studi kasus. Untuk nasional, studi kasus yang dipilih adalah Tokopedia. Tokopedia menggunakan maskot burung hantu hijau sebagai ciri khas visual yang mudah dikenali. Kampanye Waktu Indonesia Belanja atau yang sering kali disebut WIB memanfaatkan momentum lokal untuk menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Untuk global, studi kasus yang dipilih adalah Coca-Cola. Coca-Cola menjaga identitas global melalui logo klasik, warna merah yang khas, dan strategi komunikasi berbasis emosi seperti kampanye Share a Coke yang mempersonalisasi produk dengan nama konsumen. Brand voice dan visual guideline. Brand voice adalah cara sebuah merek berkomunikasi, baik melalui teks, narasi, maupun suara. Sementara itu, visual guideline adalah pedoman tentang penggunaan elemen visual untuk memastikan konsistensi grafis di semua media. Manfaat brand voice dan visual guidelines. Pertama, menciptakan identitas unik yang mudah dikenali. Brand voice dan visual guidelines membantu menciptakan identitas khas yang konsisten, memudahkan audiens mengenali dan membedakan brand dari pesaing. 2. Memastikan keselarasan teks dan visual. Paduan ini menjaga konsistensi antara pesan teks dan elemen visual, menciptakan pengalaman brand yang utuh dan profesional. 3. Memperkuat brand recall. Konsistensi identitas, visual, dan cara berkomunikasi memudahkan audiens mengingat brand, memperkuat kesan di benak mereka. Studi kasus, Erigo, menggunakan tone santai dan modern untuk menarik generasi muda. Visual mereka konsisten dengan gaya urban minimalis, selaras dengan citra streetwear fashion. Apple mengandalkan visual minimalis, bersih, dan fokus pada produk. Brand voice mereka sederhana dan lugas, menggambarkan inovasi dan elegansi produk. Brand konsistensi di berbagai platform. Brand konsistensi adalah kemampuan sebuah merek untuk mempertahankan pesan, visual, dan pengalaman yang seragam di berbagai kanal komunikasi, baik online maupun offline. Konsistensi ini penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat identitas brand, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Mengapa brand konsistensi penting? 1. Meningkatkan kepercayaan. Brand yang konsisten terlihat lebih profesional dan dapat diandalkan oleh pelanggan. 2. Membantu brand recall. Keseragaman visual dan narasi memudahkan audiens mengingat brand. 3. Membangun loyalitas.
Pelanggan lebih cenderung setia kepada merek yang menawarkan pengalaman yang stabil dan terprediksi. Strategi membangun konsistensi brand. 1. Memastikan pedoman brand yang terpusat seluruh tim, baik internal maupun eksternal. Harus memiliki akses ke panduan brand. Panduan ini mencangkup aturan penggunaan logo, warna, tipografi, nada komunikasi, dan elemen lainnya, sehingga semua materi komunikasi selaras. 2. Menggunakan visual dan narasi yang konsisten. Pastikan elemen visual seperti logo, warna dan font, serta narasi seperti tone dan gaya bahasa tetap seragam di semua platform, mulai dari media sosial, situs web, hingga materi cetak. 3. Melakukan analisis dan optimalisasi secara berkelanjutan. Evaluasi performa brand di berbagai platform untuk memastikan relevansi pesan dengan target audiens. Jika perlu, lakukan penyesuaian tanpa mengorbankan esensi merek. Studi kasus brand konsistensi yang sukses. 1. Gojek. Gojek adalah contoh brand lokal yang berhasil menjaga konsistensi di berbagai platform. Mereka menggunakan logo ikonik dan warna hijau yang khas di aplikasi, media sosial, hingga kampanye offline. Narasi komunikasi Gojek selalu menonjolkan solusi praktis untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia, menciptakan citra sebagai layanan yang andal dan relevan. 2. Nike. Nike adalah contoh global dan brand konsistensi yang sempurna. Tagline mereka "Just Do It" dan logo swoosh selalu tampil konsisten di berbagai platform, termasuk iklan televisi, media sosial, aplikasi, dan toko fisik. Pesan yang disampaikan selalu sejalan dengan visi mereka sebagai simbol olahraga, motivasi, dan inovasi, memperkuat citra merek di seluruh dunia. Community engagement strategi. Strategi keterlibatan komunitas adalah pendekatan untuk menciptakan hubungan yang bermakna antara brand dan audiens melalui aktivitas yang relevan, interaktif, dan berpusat pada kebutuhan komunitas. Strategi ini bertujuan meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan partisipasi aktif audiens dalam perjalanan brand. Komponen strategi keterlibatan komunitas. 1. Kampanye sosial yang relevan. Kampanye yang berfokus pada nilai, isu, atau minat yang dekat dengan komunitas mampu membangun hubungan emosional brand yang mendukung nilai komunitas seperti keberlanjutan, inklusivitas, atau solidaritas, lebih mudah mendapatkan kepercayaan audiens. 2. Kontes dan interaksi online. Gamifikasi seperti kontes, tantangan, atau aktivitas berbasis media sosial dapat mendorong partisipasi audiens. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, seperti juga menciptakan pengalaman menyenangkan yang memperkuat hubungan brand dengan komunitas. Kolaborasi dengan kreator lokal. Melibatkan kreator lokal atau pemimpin opini komunitas, community leaders, dapat memperluas jangkauan brand sekaligus memberikan pendekatan yang lebih personal. Kreator lokal membantu menyampaikan pesan brand dengan cara yang relevan dan relatable bagi komunitas target. Studi kasus. Strategi keterlibatan komunitas yang sukses. 1. Indomie nasional. Indomie berhasil melibatkan komunitas melalui kampanye Indomie My Noodles yang mengundang konsumen untuk berkreasi dengan berbagai cara menyajikan produk Indomie. Kampanye ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif, tetapi juga menciptakan banyak konten yang dibagikan ulang di media sosial. Selain itu, Indomie berkolaborasi dengan kreator lokal seperti chef, food influencer, dan
komunitas kuliner untuk memperkuat daya tarik dan kehadiran brand di tengah masyarakat. 2. Lego global. Lego memanfaatkan Lego Ideas, sebuah platform online yang memungkinkan penggemar mengusulkan ide desain produk baru. Ide yang mendapat suara terbanyak dari komunitas bisa diproduksi menjadi produk nyata. Strategi ini menciptakan keterlibatan mendalam di mana audiens merasa menjadi bagian dari proses kreatif brand. Selain itu, interaksi ini memperkuat loyalitas dan rasa bangga komunitas terhadap Lego. Brand monitoring dan reputation manage. Brand monitoring adalah proses memantau percakapan digital, ulasan dan opini tentang merek di berbagai platform online. Sementara itu, reputation manage mencakupi langkah-langkah proaktif untuk mengenai ulasan kritik atau krisis guna mempertahankan citra positif brand. Kedua strategi ini saling melengkapi untuk memastikan keberlanjutan reputasi brand di tengah pasar yang dinamis. Mengapa brand monitoring sangat penting? Poin pertama, melindungi citra brand, merespon cepat terhadap masalah yang dapat mencegah eskalasi isu yang merugikan citra. Poin kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen, tindakan responsif dan transparan, menunjukkan komitmen brand terhadap pelanggan. Poin ketiga, mengidentifikasi wawasan pelanggan. Percakapan online dapat memberikan insight tentang persepsi, kebutuhan, dan ekspektasi audiens. Berikut studi kasus brand monitoring dan reputation manage yang sukses. Yang pertama yaitu Wardah. Sebagai brand kosmetik halal yang populer di Indonesia, Wardah memanfaatkan media sosial untuk memantau keluhan pelanggan. Dengan tanggapan yang cepat dan ramah, Wardah mampu mempertahankan citra sebagai brand yang peduli dan ramah perempuan. Sebagai contoh, ketika terjadi keluhan tentang produk tertentu, Wardah secara responsif dengan menawarkan solusi seperti penggantian produk atau menjelaskan detail pendekatan. Ini memperkuat loyalitas pelanggan. Poin 3 yaitu Samsung menghadapi tentang besar saat produk Galaxy Note 7 diketahui memiliki rasio baterai yang mudah terbakar. Sebagai respon, Samsung segera menarik produk dari pasar global, menyampaikan informasi terbuka kepada publik melalui berbagai saluran. Mereka juga menyediakan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, komunikasi yang terbuka, dan langkah-langkah pemulihan yang proaktif membantu Samsung memulihkan reputasi mereka dan menjaga kepercayaan konsumen di masa depan. Brand monitoring dan reputation management adalah elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sebuah merek dan memanfaatkan alat monitoring, respons kritik secara cepat, dan menerapkan strategi komunikasi krisis yang efektif dan brand melindungi reputasi, membangun kepercayaan audiens, serta menciptakan hubungan jangka panjang positif dengan pelanggan.